Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang begitu besar, yang Allah pastikan di dalam Al-Qur'an. Sekiranya kita mencoba menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, dan dengannya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi apabila kita kufur kepada Allah, maka Allah mengatakan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sebuah kutaib yang berjudul Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati As-Sa'idah, sarana-sarana yang bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Buku ini membahas bagaimana kiat-kiat kita bisa menjadi orang yang bahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang buku ini, semoga Allah merahmati beliau, faslun wa minal asbabi al-mujibati lis-surur wa zawalil ham wal gham as-sa'yu fi izalatil asbab al-jalibati lil-humum wa fi tahsilil asbab al-jalibati lis-surur. Berkata penulis buku ini rahimahullahu ta'ala, di antara sebab yang menjadikan kita bahagia dan hilangnya kegundahan, kesedihan, kegalauan di dalam kehidupan kita adalah melupakan berbagai macam penderitaan masa lalu yang tidak bisa kita tolak, yang mana kalau diingat-ingat itu semua hanya mengantarkan kita kepada kegalauan. Kemudian semangat untuk meraih sebab yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Maka penulis buku ini rahimahullahu ta'ala mengatakan, di antara kiat untuk bahagia adalah kita berusaha melupakan berbagai macam kenangan pahit, berbagai macam penderitaan, berbagai macam ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita lupakan itu semua yang telah terjadi, karena itu semua tidak bisa ditolak. Wa dzalika binisyani ma madha alaihi minal makarih allati la yumkinuhu radduha wa ma'rifatihi anna ishtighala fikrihi fiha min babil abath wal muhal. Dan itu semua bisa kita realisasikan dengan melupakan. Ya, jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang adalah move on. Ya, tatkala kita telah mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau kita diuji dengan sesuatu yang berupa penderitaan, berupa perkara yang kita benci, maka kita lupakan itu semua. Kenapa?
Karena perkara tersebut sudah terjadi. Dan sesuatu yang sudah terjadi tidak mungkin lagi kita bisa menolaknya. Itu sudah ketetapan Allah. Misalnya ada di antara kita yang mungkin sedang berusaha atau mungkin menjalankan sebuah usaha, kemudian qaddarallah, Allah menakdirkan dia gagal dalam usahanya, maka bangkit. Jangan terus kita pikirkan yang telah terjadi tersebut. Bangkrut, kita pikirkan kerugian tersebut terus. Yang mana itu semua tidak bisa kita tolak karena itu sudah terjadi yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tatkala kita fokus ke situ, akhirnya kita tidak bisa maksimal untuk sesuatu yang lebih baik. Kita tidak bisa efektif di dalam pekerjaan kita. Atau mungkin seseorang yang dilanda dengan gagalnya hubungan dia dengan seorang wanita, dia ingin menikah dengan seorang wanita, dia cocok dengan seorang wanita, kemudian dia datang untuk berta'aruf dengan wanita tersebut, disambut dengan baik, kemudian keluarganya menyambut dengan baik, namun qaddarallah mendekati hari H tiba-tiba dibatalkan oleh pihak perempuan misalnya, sehingga tidak terjadilah pernikahan yang dia impi-impikan, maka sudah move on. Lupakan yang terjadi itu, fokus untuk melakukan apa yang ada di hari ini. Tidak perlu kita ingat-ingat terus. Kenapa? Itu hanya menjadikan kita galau dan ingat sesuatu yang telah Allah takdirkan dan telah terjadi tidak bisa kita tolak. Sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan mengetahui bahwasanya menyibukkan pikiran di dalam sesuatu yang telah terjadi yang kita tidak senangi itu merupakan perkara yang sia-sia dan perkara yang sangat mustahil bisa kita rubah. Iya, kita nggak ada gunanya. Jadi di antara kesempurnaan akal seseorang, dia tidak terlalu larut kepada apa yang telah terjadi. Dia lupakan. Bahasa sekarang, tatkala terjadi sesuatu yang kita tidak senangi, katakanlah Allah punya ketetapan yang terbaik dan segera move on. Segera move on. Entah itu dalam hubungan bisnis, entah itu dalam hubungan rumah tangga, entah itu hubungan pekerjaan. Kalau ada sesuatu yang tidak kita senangi dan itu merupakan bumbu-bumbu kehidupan. Di dalam kehidupan ini ada perkara-perkara yang tidak kita senangi. Makanya tatkala kita berbicara tentang rukun iman, kita diperintahkan di antara rukun iman adalah beriman kepada takdir. Dan tatkala kita berbicara tentang takdir, bukan hanya yang baik saja. Kalau yang baik mudah kita imani, dapat rezeki, dapat sesuatu yang kita senangi, dapat bonus, kita mudah mengatakan alhamdulillah, kita mudah menerimanya. Tapi beriman kepada takdir, ketetapan Allah yang tidak kita senangi, nah ini butuh usaha yang lebih. Tapi itu adalah sesuatu yang pasti. Kita semua ada yang kita inginkan, kita tidak bisa dapatkan. Pasti ada. Dalam kehidupan ini kita ingin plannya A, tapi ternyata kita dapatnya yang B. Kita ingin yang B, kita dapat yang C. Kita ingin perihal yang itu, ternyata kita dimudahkan perihal yang ini. Itu biasa dalam kehidupan. Maka terhadap sesuatu yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, atau sesuatu yang kita benci, yang telah terjadi kepada kita dari ketetapan Allah, sudah katakan al khair khairatullah, yang terbaik pilihan Allah. Katakan qaddarallah. Kemudian setelah itu jangan kita berlarut-larut, lupakan segera, move on kepada perkara tersebut. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa anna dzalika humkun wa jununun fayujahidu qalbahu anit tafakkuri fiha. Dan orang yang terlalu larut kepada perkara yang telah terjadi, perkara yang telah dia hadapi dari ujian-ujian atau sesuatu yang tidak dia senangi, dia terlalu fokus di sana. Sebagian orang ada yang depresi yang luar biasa, dia susah untuk melupakan, bahkan ada yang gagal dalam percintaan tadi sebagaimana contoh yang kita sebutkan, kemudian dia memilih tidak lagi ingin mengenal wanita. Kemudian ada yang berbisnis gagal, kemudian dia mengatakan saya tidak mau lagi masuk ke dunia itu, dan seterusnya.
terlalu memikirkan perkara yang telah terjadi yang tidak mungkin ditolak, itu merupakan suatu kedunguan. Itu merupakan suatu yang menunjukkan kurangnya akal seseorang. Ya, karena orang yang berakal pasti memikirkan sesuatu yang mungkin untuk dirubah. Dan sesuatu yang telah terjadi dari ketetapan Allah sudah terjadi dan itu tidak mungkin kita bisa rubah. Maka apa solusinya? Lupakan. Lupakan. Walaupun kadar melupakan itu juga berbeda-beda, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bisa maksimal melupakan, maka kita lupakan. Wa kadzalika yujahidu qalbahu an qalaqihi lima yastaqbiluh mimma yatawahhamuhu min faqrin aw khawfin aw ghairihima minal makari allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayatihi faya'lamu anna al-umura al-mustaqbala majhulun ma yaqa'u fiha min khairin wa syarrin wa amalin wa alam wa annaha biyadil azizil hakim laysa biyadil ibad minha syai'un illa as-sa'ya fi tahsili khairatiha wa daf'i madarratiha wa ya'lamul abdu annahu idza sarafa fikrahu an qalaqihi min ajli mustaqbali amri wattakala ala rabbih fi islahihi wa tama'anna ilayhi fi dhalik idza fa'ala dhalika itma'anna qalbuhu wa saluhat ahwaluhu wa zala anhu hammuhu wa qalaquhu. Kemudian juga di antara yang beliau katakan di dalam sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan adalah seseorang juga tidak perlu hendaknya dia berusaha untuk menghilangkan kegalauan di dalam kehidupan dia dari apa-apa yang belum terjadi. Jadi kalau yang tadi pertama beliau mengatakan jadilah orang yang mudah move on. Tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, move on. Segera katakan qaddarallah. Ini adalah ketetapan Allah, pasti ada hikmah di balik ini semua, lupakan. Kemudian beliau mengatakan setelah itu kita harus berusaha agar diri kita ini tidak terfokuskan kepada apa yang akan terjadi. Seperti misalnya dia takut akan kefakiran, atau dia takut mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi di masa yang akan datang, maka ini perkara yang dihindari. Kenapa? Karena beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang belum terjadi atau perkara yang akan datang itu majhulun, tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di hari yang akan datang, dari berupa kebaikan atau keburukan atau perkara yang bisa kita dapatkan atau yang tidak bisa kita dapatkan, kebahagiaan dan kesedihan, kita nggak tahu itu semua. Maka jangan kita terfokuskan di situ. Semisalnya orang yang ingin menikah, maka dia fokus kepada itu padahal belum terjadi. Bagaimana nanti saya setelah menikah, anak saya makan apa, istri saya tinggal di mana. Kemudian seorang yang mau berbisnis, misalnya dia mau berbisnis, dia sudah mikirkan bagaimana nanti kalau gak ada yang beli, bagaimana nanti kalau ternyata orang beli terus kemudian ada yang komplain, bagaimana nanti tatkala saya buat usaha ini ada juga yang buat saingan saya. Terus perkara-perkara yang belum terjadi dari apa yang dia khayalkan di pikirannya, maka itu tidak dibenarkan untuk kita lakukan. Karena perkara yang akan datang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba tidak ada bagian dari perkara-perkara yang akan datang kecuali hanya usaha. Kita maksimalkan usaha, kita maksimalkan ikhtiar, sisanya serahkan kepada Allah. Itulah konsep tawakal. Apapun yang kita lakukan, kita maksimalkan usaha, kita maksimalkan ikhtiar kita, sudah hasilnya serahkan kepada Allah. Dan apa yang Allah tetapkan, yakinilah itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Walaupun terkadang perkara-perkara yang tidak kita senangi atau perkara yang kita anggap buruk sulit untuk kita menerimanya, tapi yakinilah ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Kemudian beliau mengatakan juga wa min anfa'i ma yakunu fi mulahadhati mustaqbalil umur, dan di antara
sesuatu yang bermanfaat untuk menghadapi perkara-perkara yang belum terjadi atau perkara yang akan datang, beliau mengatakan isti'malu hadzal du'a alladzi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bih, adalah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam pembahasan kita pada hari ini beliau mengatakan, tatkala Anda ingin bahagia, Anda harus berusaha menghilangkan sebab-sebab yang menjadikan Anda sedih. Apa sebab-sebab tersebut? Yang tadi kita sebutkan pertama adalah seorang yang tidak bisa melupakan penderitaan yang sudah terjadi. Tatkala Anda ingin bahagia, lupakan perkara-perkara yang pahit dalam kehidupan kita. Apa yang telah terjadi tidak usah dipikirkan, tidak usah diingat-ingat terus. Kenapa? Itu tidak mungkin ditolak, sudah terjadi. Kalau kita fokus di situ, malah menjadikan kita tidak efektif di hari ini, dan itu adalah perbuatan orang yang kurang akalnya. Dia tidak bisa merubah apa-apa, dia terus terfokuskan ke sana, maka tidak sepantasnya demikian. Kemudian juga seseorang harus berusaha melatih dirinya untuk tidak terlalu menghayalkan perkara-perkara yang belum terjadi, yang di luar kuasa dia. Nanti saya begini bagaimana, umur begini bagaimana, saya nikah dengan siapa, saya tinggal di mana, kerjaan saya bagaimana. Terus dia pikirkan yang belum terjadi, karena nggak ada yang tahu. Perkara-perkara yang belum terjadi majhul, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Hendaknya dia tidak memikirkan seperti itu. Hendaknya dia maksimalkan usahanya di hari ini. Dia maksimalkan usaha di hari ini, sudah, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau penulis buku ini mengatakan, dan di antara yang membantu kita untuk menghadapi masa yang akan datang atau masa depan adalah kita menjalankan senjatanya orang beriman, yaitu berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Apa doanya? Doanya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini mungkin bisa dicari doanya, kemudian dihafalkan. Apa bunyi doanya? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini doanya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku, yang mana urusan agamaku tersebut adalah sesuatu yang melindungi segala urusanku. Ini yang pertama. Rasulullah meminta kebaikan agama. Kalau orang itu baik agamanya, maka dunianya akan baik. Tapi kalau orang buruk agamanya, belum tentu dunianya baik. Dunia itu mengikuti. Maka Nabi SAW minta, dan apa yang diminta oleh Nabi itu perkara yang paling penting. Dan yang pertama Nabi minta adalah kebaikan agama. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yaitu merupakan pelindung segala urusan atau perkaraku. Kemudian beliau mengatakan, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Kemudian perbaikilah urusan duniaku, yang mana urusan dunia itu adalah tempat hidupku. Jadi Nabi SAW minta yang kedua, perkara dunia. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku, yang dunia tersebut adalah tempat hidupku. Kemudian yang ketiga, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Kemudian perbaikilah juga ya Allah akhiratku, urusan akhiratku, yang mana akhirat itu adalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Dan jadikanlah ya Allah hidupku sebagai bentuk tambahan daripada kebaikan. Lihat, Nabi SAW mengatakan, ya Allah, jadikanlah hidupku ini tambahan untuk kebaikan. Inilah seyogianya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu kalau diberikan umur panjang, harusnya amalannya semakin baik. Karena Nabi SAW pernah ditanya, siapa orang yang paling baik ya Rasulullah?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amalu." Orang yang panjang umurnya dan semakin baik amal ibadahnya, itu orang yang terbaik. Berarti kebalikannya, orang yang buruk siapa? Umurnya panjang, semakin buruk amalnya. Maka Nabi SAW minta, "Ya Allah, berikan aku kehidupan, jadikan kehidupanku ini kalau Engkau menakdirkanku diberikan umur yang panjang, itu sebagai sarana menambah kebaikan." Kemudian beliau mengatakan, "Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr." Dan jadikanlah kematian sebagai tempat untuk istirahatku dari segala macam keburukan. Maka di sini para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini doa yang sangat penting. Pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah kebaikan agama. Semua kebaikan-kebaikan agama beliau minta. Makanya kita itu dianjurkan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, doa yang bersumber dari Nabi. Kenapa? Lafaznya pendek, maknanya luas. Kemudian beliau mengatakan minta kebaikan dunia. Maka apa saja yang menjadi kebaikan dunia, berikan kepadaku ya Allah. Kalau aku baik jadi orang kaya, jadikan aku orang kaya. Itu maksudnya. Kalau ternyata aku adalah sebagai orang pembisnis itu baik bagiku, maka jadikan aku pembisnis. Kalau ternyata aku dengan kefakiran itu baik bagiku, maka berikan itu semua. Jadi umum doanya. Tidak seperti doa-doa yang dibuat-buat sendiri, terkadang terlalu panjang, bertele-tele, panjang, bahkan lafaznya susah untuk dihafal, tapi cakupannya sedikit. Makanya antum kalau mau berdoa, buka doa tuntunan doa Nabi. Itu mantap-mantap itu. Afdol sekali digunakan daripada lafaz-lafaz yang dibuat-buat. Contohnya misalnya doa sapu jagat yang dikenal dengan doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pendek. Di dalam doa tersebut tidak ada yang terluputkan. Kebaikan akhirat semuanya, kebaikan dunia semuanya. Selesai. Allah yang tahu apa yang baik bagi kita, maka Allah berikan apa yang terbaik. Tidak bertele-tele dalam berdoa. Kemudian di antara doanya juga, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berharap kepada rahmatmu dan janganlah engkau tinggalkan aku walaupun hanya sekejap mata, dan perbaikilah segala urusanku, tidak ada sesembahan kecuali hanya engkau ya Allah. Maka di sini kita lihat para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kehidupan yang baik, minta agama yang baik, diteguhkan di atas keistiqomahan, di atas ketaatan, kemudian diberikan kebaikan dari segala urusan dunia. Dan ingat, tatkala kita sudah minta kepada Allah, apa yang Allah berikan kita terima dengan lapang dada. Karena bisa jadi perkara yang kita anggap buruk itu ternyata baik bagi kita. Dan Allah yang mengenal kita. Dan bisa jadi perkara yang kita anggap baik itu buruk bagi Allah. Dan Allah yang tahu itu buruk bagi kita. Maka terima apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka kita akan bahagia. Dan kemudian kedepankan berbaik sangka kepada Allah. Setelah kita melakukan semuanya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ya Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bih. Aku sesuai dengan prasangka para hambaku. Tatkala hambaku berprasangka baik kepadaku, maka baik untuknya. Tatkala hambaku berburuk sangka kepadaku, maka buruk untuknya. Maka para hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara sebab yang bisa kita bahas pada kesempatan pada hari ini, yaitu tatkala kita ingin mendapatkan hidup yang bahagia, jangan jadi orang yang susah move on. Tatkala terjadi perkara yang tidak kita senangi, dan itu pasti ada dalam hidup kita, segera move on. Katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al, sudah lupakan. Jangan terlalu fokus di sana, karena perkara tersebut sudah terjadi, tidak mungkin ditolak, tidak mungkin kita hindari. Kemudian setelah itu fokus, setelah itu melakukan apa yang bisa kita lakukan pada hari ini sebagai bentuk ikhtiar kita, dan serahkan urusannya kepada Allah. Jangan terlalu muluk-muluk kepada perkara yang
belum terjadi atau perkara yang akan datang. Nanti bagaimana hasilnya, bagaimana begini, bagaimana begitu, dengan siapa saya bagaimana hidupnya, di mana saya hidup dan seterusnya. Jangan. Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Minta kepada Allah agar diberikan kebaikan dalam sisi agama dan kebaikan dalam sisi dunia, dan minta kepada Allah agar hidup kita sebagai tambahan untuk ketaatan kita kepada Allah, dan minta kepada Allah tatkala kita diberikan tatkala kita meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah benar-benar menjadi istirahat bagi kita dari segala macam keburukan. Nah, demikian para hadirin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ada benarnya dari Allah Azza wa Jalla, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.